Di mata orang awam, ini mungkin genangan air yang sangat biasa. Namun setelah leluhurnya kabur dari penjara, Michael melihatnya, dan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Karena genangan air ini, libatkan hidup dan mati mereka berenam. Awalnya, jalan keluar sudah digali setengahnya. Suatu hari Anda bisa langsung keluar dari pagar kawat berduri dan melarikan diri dari penjara. Tapi Tuhan tidak menyenangkan manusia. Hujan badai yang deras membentuk genangan air di atas lubang galian. Ini berarti, terowongan itu bisa runtuh kapan saja. Begitu penjaga penjara menemukannya, 6 nyawa tim pelarian akan segera kembali ke barat. Michael memutuskan, malam ini aku akan melarikan diri ke permukaan dari genangan air ini. Kemudian kabur dari penjara melalui pagar kawat berduri yang sebelumnya berkarat. Segala sesuatunya tidak bisa ditunda. Kelompok beranggotakan 6 orang yang melarikan diri itu mulai membagi pekerjaannya. Tebak dan Taipan John terus menggali terowongan. Mahon dan Berwick menggunakan bahan pengikat untuk membentuk lumpur. Untuk memastikan setelah keluar ada sesuatu yang menutupi mulut gua. Memperpanjang waktu melarikan diri untuk semua orang. Dan Michael serta James berada di dalam sel mengamati perubahan genangan air. Sangat sulit bagi hujan untuk berhenti. Tapi sebuah truk mengangkut perbekalan membuat hati semua orang kembali melayang di udara. Truk itu melaju lurus menuju genangan air. Jantung Michael dan James hampir berhenti berdetak. Untungnya, kepanikan itu hanya sesaat. Mobil tersebut akhirnya berhenti karena terjebak di lumpur. Kepala penjara tidak punya niat untuk bergerak maju lagi, tapi pindahkan materialnya ke bawah, lalu mendorong truk itu keluar dari genangan air dengan kerjasama semua orang. Menetralkan bahaya untuk sementara, yang perlu dipikirkan Michael selanjutnya adalah, pada malam hari, penjaga penjara berpatroli ke segala arah. Gerakan sekecil apapun akan terdeteksi. Sebelumnya hanya ditemukan 1 ekor tikus, tapi para penjaga di pos penjagaan menghancurkannya dengan keras. Karena rencana hari ini, saya hanya bisa memikirkan cara untuk mematikan sistem pasokan listrik penjara. Meninggalkan penjara dan lampu sorot di menara penjaga dalam kegelapan. Jadi mungkin masih ada sedikit harapan. Tapi Michael mengetahuinya, penjara juga memiliki generator cadangan. Meski listrik dimatikan, genset akan tetap mengalirkan listrik seperti biasa. Namun, Michael sangat cerdas. Anda tahu betul, setelah listrik padam, nyalakan genset. Di antara keduanya akan ada masa kekosongan yang singkat. Sekarang untuk memperjelas, berapa detik yang ada dalam periode kosong itu, Michael teringat Sucre yang membobol penjaga penjara. Setelah menerima panggilan telepon, saudara tersebut tidak dapat menolak. Dia menghindari penjaga penjara dan diam-diam menyelinap ke area terlarang. Kemudian laporkan nomor model generator dan nomor telepon layanan pasca pembelian kepada Michael. Berikutnya, Michael menyebut sisi penjualan sebagai seorang insinyur. Waktu penyalaan generator hanya 30 detik. Juga yaitu, tim pelarian penjara yang beranggotakan 6 orang hanya memiliki waktu 30 detik untuk melarikan diri melalui pagar baja. Dan waktu yang singkat ini jelas tidak cukup. Selain masalah ini, jeep sipir penjara yang berpatroli di malam hari juga menjadi masalah. Sucre berdiri dari jauh dan melihat seseorang sedang memperbaiki mobil. Sebuah ide tiba-tiba muncul di kepalaku. Ia menelepon kantor sipir untuk mencari seseorang. Berhasil menipu penjaga penjara agar memperbaiki mobilnya dan pergi. Lalu segera pergi dan memutus pipa bahan bakar beberapa mobil dan segera melarikan diri. Tapi saya belum melangkah banyak. Dihentikan oleh penjaga penjara berambut keriting. Ternyata hari ini adalah hari gajian. Saat memeriksa buku, penjaga penjara tiba-tiba mengetahui identitas Sucre sebagai penjahat yang melarikan diri. Harus langsung menangkap orang. Dan sisi Michael, ketika melewati tempat latihan, pemain basket Miles tiba-tiba datang mencarinya. Dulu, dia membantu Michael berkali-kali tanpa meminta imbalan apapun. Setelah paparan yang begitu lama, Miles kurang lebih sudah menebak niat mereka untuk kabur dari penjara. Jadi dia mengusulkan untuk melarikan diri dari penjara bersama mereka. Michael ingat pria yang dia keluarkan di bagian pertama. Pada akhirnya, tidak ada akhir yang baik. Jadi dia menyalahkan dirinya sendiri atas hal itu. Tapi pikirkan lagi, anak ini masih muda. Aku tidak bisa dikuburkan seumur hidupku di tempat jahat ini. Michael benar-benar tidak tahan. Akhirnya memutuskan untuk membawanya bersamaku. Lalu memintanya untuk menelepon ayahnya. Pergi temukan Lincoln dan tanyakan di mana tepatnya untuk menjemputnya. Dalam sekejap mata, hari sudah gelap. Semua persiapan telah selesai. Tetapi ketika ku dengar waktu untuk melarikan diri hanya 30 detik. Semua orang tercengang. Juara tinju Berwick bahkan punya rencana cadangan untuknya. Adakah yang tahu bagaimana mengatakan jangan tembak dalam bahasa Spanyol? Jangan tembak, jangan apa, tenang, tidak akan ada yang tertembak. Jangan stres, Link mematikan aliran listrik dan kami akan segera pergi. Tengah malam, semua orang berkumpul di terowongan. Namun, saat dia melihat Michael, dia membawa seorang anak laki-laki bersamanya. Beck dan John sangat marah sehingga mereka berdiri diam. 30 detik pada dasarnya tidak cukup. Dia juga membawa seseorang bersamanya. Jika Anda ingin membawanya, tidak apa-apa, tapi kita harus ditempatkan di depan. Oke. Ayo pergi. Cepat pergi. John naik lebih dulu. Berikutnya adalah Taste. Berwick juga memiliki angin yang bertiup ke segala arah, menempati peringkat ketiga. Jika seseorang tidak menjaga dirinya sendiri, langit dan